Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Asia. Ayo kita simak. Perkembangan pasar modal syariah di benua Asia. Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan aset dan mempermudah perusahaan menjual aset. Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah, terorganisasi. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal, maka dibentuklah bursa efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimulai dengan adanya suatu perubahan yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat menghasilkan bursa efek di Jakarta, yang mana merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak, guna untuk membantu para investor dan perusahaan yang melakukan transaksi ekonomi. Apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah secara umum dapat diartikan dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan investasi. Adanya pasar modal merupakan salah satu faktor yang penting yang ikut berperan serta dalam membangun perekonomian suatu negara. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi, diharapkan masyarakat akan memiliki berbagai alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang sektor perbankan. Tahukah kamu bagaimana sejarah awal pasar modal syariah di dunia? Nah, pada awalnya, prinsip syariah diterapkan pada industri perbankan, yaitu ditandai dengan didirikannya Bank Islam pertama kali di Kairo pada tahun 1971 dengan nama Nasr Social Bank, yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil atau tanpa riba. Kemudian diikuti Islamic Development Bank atau ADB dan The Dubai Islami pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank di Sudan dan Kuwait Finance House pada tahun 1977. Kemudian, negara pertama yang memperkenalkan prinsip syariah di bidang pasar modal ialah Jordania dan Pakistan. Itu semua dilatar belakangi oleh semakin besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam, yang kemudian memunculkan ide penggunaan sistem syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dikembangkan oleh negara Mesir, Bahrain, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara di kawasan Amerika dan Eropa. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management, yaitu pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli tahun 2000. Yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal tersebut bertambah dengan hadirnya obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu tentang surat berharga syariah negara atau disebut dengan SBSN, yang jatuhnya pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara pada tanggal 26 Agustus 2008. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002 pada tanggal 30 Juni 2009. Kemudian yang terakhir ada Bapepam LK. Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor IX A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2KI dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Asia. Yang pertama, Jordania dan Pakistan. Negara inilah yang pertama kali mempelopori pasar modal di dunia ini, yaitu melalui penerbitan The Mudharabah Company dan Mudharabah Ordinance di Pakistan pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 1978, pemerintah Jordania melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan local bonds. Yang kedua, Malaysia. Pasar modal syariah di Malaysia terbentuk pada awalnya karena besarnya permintaan pasar pada awal tahun 90-an. Keberhasilan penerapan perbankan syariah memicu investor untuk dapat berinvestasi sesuai dengan kaidah-kaidah Islami. Yang ketiga, Bahrain. Bahrain mengembangkan pasar modal syariah karena adanya permintaan pasar yang cukup tinggi. Pada tahun 1973, mendirikan Bahrain Monetary Agency yang kemudian mengawasi perbankan syariah termasuk juga pasar modal syariah dengan beberapa direktorat yang ada di dalamnya. Yang keempat, Mesir. Mesir adalah negara di dunia yang pertama kali mendirikan bank Islam yang berbasis syariah yaitu melalui didirikannya Nasser Social Bank pada tahun 1971. Pada bidang pasar modal syariah, instrumen yang diterbitkan adalah obligasi, saham, dan reksadana. Kemudian, adanya upaya-upaya negara di Asia dalam mengembangkan pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara umum dapat diartikan dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan investasinya. Adanya pasar modal ini merupakan salah satu faktor yang penting yang ikut berperan serta dalam membangun perekonomian suatu negara. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Produk-produk investasi dalam pasar modal syariah. Yang pertama, saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. 2. Obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi kesimpulannya adalah pasar modal syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda secara signifikan dengan pasar modal konvensional. Hal yang membedakan adalah pada konsep dan mekanisme transaksinya. Pada pasar modal syariah, konsep dan mekanisme transaksinya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip syariat Islam yang didasarkan atas saling menguntungkan. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan.
Produk-produk syariah yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah antara lain saham yang sesuai prinsip syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Beberapa hal yang dianggap dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal yaitu perlu dilakukannya upaya antara lain program sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah di pasar modal yang mencakup antara lain prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan, dan pola pengawasannya.